Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya benar-benar miris melihat umumnya umat Islam melakukan segala sesuatu yang tiada ilmunya. Maksud saya begini, orang Minang itu bilang dalam pasambahan, ambo susun jari nang sapuluh, ya, ambo susun jari nang sapuluh, ambo takuakan kapalo nang satu, ya, ambo hujam kan lutut nang duo. Itu maksudnya itu bukan jari susu 10 begini. Anda tahu ini apa artinya? Ini segitiga, tahu nggak? Segitiga. Tahu nggak Anda ini lambang apa? Hah? Makanya jangan sembarangan mengikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya. Hah? Ada apa hadis, ya? Apa ayat Al-Quran? Siapa imam yang mengajarkan Anda juga mau balik kan Anda LC, percuma Anda. Nah ini, sadar nggak ini? Ini apa? Coba Anda lihat. Hah? Sementara, ya Anda pahami ya, tangan kanan Muslim bersalaman dengan tangan kanan Muslim yang lain, itu dirontokkan daging Anda, ya, dirontokkan saat dia bersatu itulah ada tufah, di situ letak tufah. Anda tahu apa tufah? Tufah itu adalah Bismillahirrohmanirrohim. Paham tidak? Makanya saya bilang, sudahlah. Kadang saya susah ngontrol bahasa karena kasihan. Nah, bukannya karena apa-apa, karena kasihan. Ini satu lagi ya, untuk orang Minang yang tengah-tengah nih, pahami nih. Ini maknanya ini berserah diri dan posisinya itu harus berdiri. Kalau Anda coba-coba salah letak ya, bendera merah putih itu cuma 2 warna, salah letak Anda bikin itu bisa jadi bendera Singapura, bisa jadi bendera mana itu, bisa menjadi bendera Jerman. Nah, begini posisinya, ini bendera Jerman. Anda elkam ini nih pada tengah-tengah semua ya. Anda bikin ini posisi begini nih. Ini bukan Marawa, ini bendera Jerman. Kamu gantung di apa? Kayak di atas di gedung di atap tuh. Posisinya begini. Ini nih bendera Jerman. Anda ini janganlah takut kebenaran. Posisi Marawa itu begini, seperti merah putih ya. Merah putih itu tidak boleh dirubah-rubah, posisinya merah di atas, putih di bawah, dan itu ada makna. Kalian udah lupa makna. Panji kesultanan kalian tahu nggak apa warnanya? Dan itu melebur menjadi satu, menjadi merah putih. Apalah, bang memakai gelar kesultanan ya, kerajaan ya. Aduh, sudahlah. Jadi begini ya. Anda atau orang yang sebelum Anda, sebelum kesultanan yang dihancurkan itu harus dikader. Dan Anda mati, wafat tiba-tiba Anda ini nih. Yang mau menjabat gelar Anda. Terus orang yang tipe-tipe Anda ini pula mau mengkader. Aduh, gimana lah ya. Nih seperti ini nih ya. Ini bukan saya yang mengaku rajo. Kalau orang yang, makanya jadi orang itu bertanya. Jangan mengikuti praduga sendiri terus langsung mencela, langsung menghujat ya. Ini saya memakai ini, menulis ini Marawa ya. Ini karena di baju. Kalau saya jalan kan posisinya ini ya kayak gini lah tadi, ini posisinya sama kan kiri ya. Ini hitam berserah diri, ini berani, ini keagungan. Untuk mencapai keagungan ini harus berani, bersama loh beraninya. Dan berserah diri ini kepada siapa berserah diri? Kepada manusia. Nah, makanya saya usulkan ini untuk selingkaran Minang itu bagi yang penerus gelar kerajaan, gelar kesultanan, gelar Pangulu, Datuk, Pandito, Malin, Jodoh Balang, supaya Anda itu sadar. Saya maklum Pangulu, Datuk, Pandito, Malin, Jodoh Balang itu hilang kesadaran karena si masyarakat adat kerukunan Nusantara. Terus Dewan Kesultanan Adat itu rata-rata itu lupa diri. Lupa dia awal berdirinya kesultanan dia. Lupa dia awal runtuh, kenapa runtuh, lupa dia bagaimana awal kerajaan itu muncul. Saya rata-rata
sejarah dinamika, jangankan kesultanan ya kawan. Saya ini penekun sejarah dari era Nabi. Kecil itu silsilah kesultanan tuan-tuan nyonya itu tuh. Jangankan gelar penghulu Datuk Panito Malin Jodobalang. Pahami itu. Jangan sekali-sekali berubah. Ini merah putih itu bolehnya pakai tiang. Kalau merah putih itu boleh, makanya dibikin netral, nggak harus pakai tiang, makanya dibikin atas bawah, tapi tetap posisinya tidak berubah, tidak pakai tiang, tidak apa-apa. Kalau Marawa ini tidak boleh tidak pakai tiang. Anda tahu nggak apa gunanya tiang itu? Tiang itu tiang tauhid. Nggak akan tahu kalau saya bicara begini, walaupun janggal Anda dengar ya, walaupun sekali, itu cuman Anda sebatas tahu. Saya beri Anda pisang ya. Oh gini, saya belangka nih seumur-umur baru ini ngelihat pisang. Atau baru ini mendengar kata-kata ini. Kalau saya tidak buka akan isinya, Anda cuma tahu itu pisang. Isinya Anda tidak tahu. Paham tidak? Makanya gimana lah saya ngomongnya. Makanya otak Anda itu jangan mengutamakan infrastruktur saja. Tim pengkader. Anda cobalah, Anda yang mengkader sebelum ini menjadi penerus kerajaan, penerus kesultanan, atau yang penerus gelar penghulu Datuk Panito Malin. Siapa yang mengkader? Sebagai awal, kalau tuan-tuan nyonya mau membuktikan, hadapkan yang mengkader antum itu kepada saya. Supaya di wilayah masing-masing itu ada pengkader. Kalau tidak ada pengkader, serahkan kepada saya. Kita berkoordinasi bagaimana caranya kita berdialog tatap muka langsung. Karena saya di sini juga punya usaha. Saya punya usaha di sini. Di Bandar Lampung ini, wilayah tuan-tuan nyonya masing-masing jauh yang mau saya samperin. Ya. Paham tadi itu? Udah tahu alasan, makanya perlu kita cepat-cepatnya berdialog tatap muka langsung. Udah kebanyakan tabiat yang tuan-tuan nyonya-nyonya lakukan itu adalah tabiat yang memang maunya orang memurtadkan Anda. Nggak sadar anak-anak sudah setahun lebih tidak sekolah. Nggak sadar juga Anda surat At-Taubah ayat 9 sama At-Taubah ayat 108. Belum juga lagi menggunakan akal sesuai perintah surat 10 ayat 100. Sampai kapan mau munafik terhadap surat 6 ayat 162? Ayat 6 surat 6 ayat 162 itu bunyinya begini, ini wajahya lillazi, hidupku matiku. Jadi itu ucapan, perbuatan kita mana? Agama ini bukan urusan masing-masing, bro. Kalau urusan masing-masing nggak bakal punya umat Nabi itu, nggak bakal dia perang. Itu kalau urusan masing-masing. Lagian kalau urusan masing-masing nggak perlu orang tua Anda pun sendiri meninggal, tidak perlu lagi Anda doakan. Tidak akan ada istilah mukminin mukminat, muslimin muslimat. Jangan sembarangan, jangan lakukan segala sesuatu yang tiada ilmunya. Tadi seperti contoh tuh. Ini semuanya sudah pakai salam dajjal. Kan gila itu. Gila nggak? Banyak kalau mau saya sebutkan itu adalah, sudahlah, ini malah membahayakan saya. Karena saya sayang kepada Anda sekalian. Saya dan orang-orang yang sudah menjadi korban untuk mencerdaskan Anda sekalian itu sudah banyak. Dan sikap Anda terhadap orang yang mencerdaskan apa? Banyak. Orang yang kena penjara, orang yang kena bunuh, orang yang kena hilangkan nyawanya. Karena mau mencerdaskan Anda. Tapi Anda malah memikirkan urusan sendiri. Otaknya di mana? Makanya, kalau otak taruhlah ya dalam kepala ya. Akalnya mana? Taruh di mana akalnya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab di mana letak akal, saya bayar. Wajar pada nggak menggunakan akal. Harusnya jadi orang itu tuh menjawab di mana letaknya akal itu seperti orang bertanya, di mana letak kaki kamu? Harus bisa jawab. Dalam otak tidak ada akal, kawan.
Di mana letak akal? Sebelum menggunakan akal itu, jadi realitanya selama ini pada belum menggunakan akal, cuma menggunakan pikiran, menggunakan hati, mengikuti apa kata orang, melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nggak usah banyak gaya sama saya, mau gelar akademisi, mau apa, tidak perlu, penting. Saya ini orang bicaranya fitrah. Anda selama ini sudah melupakan fitrah. Fitrahnya itu istilahnya begini. Anda menganggap enteng 25 syahadat. Anda anggap dengan ucapan saja sudah selesai. Di hadapan orang ramai, Anda disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus orang yang mendengar Anda dibilangnya Anda sudah Islam. Itu namanya menyepelekan, kawan. Itu bimbingan hantaran 25 syahadat itu minimal 100 hari, tahu gak? Itu belum tentu lulus. Disuruh dia dulu pergi. Disuruh dia diam dulu. Terus ajukan pertanyaan, lulus atau tidak. Terus rukun sholat itu 13 rukunnya. Masing-masing rukun itu harus diajarkan, harus disadarkan. Sholat itu bukan gerakan, itu syariat. Dan Islam itu nggak selesai dengan gerakan syariat, dengan ucapan mulut tidak selesai, harus ada ditalkinkan. Setelah ditalkinkan itu harus dilahirkan dalam perbuatan kaki dan tangan. Itu baru namanya amal jariah, itu baru namanya ibadah. Tolong dibagikan channel YouTube ini, nggak usah pelit. Tolong dibagikan. Seperti status saya di Facebook juga, akun Penghulu Merapa Alam, bagi-bagikan saja jika ada kebaikan. Saya selalu memberi kebebasan kok. Namanya aja publik. Publik itu milik publik. Medsos itu urusan sosial, tidak ada yang urusan pribadi, kecuali memang disetting privasinya. Kalau kronologi orang mau ngambil foto kayak mau apa, itu mah bebas, namanya media sosial, publik. Kalau mau akun pribadi ya bikin aja status sendiri, izinkan aja yang membaca cuma Anda sendiri. Tapi Anda adil gak namanya itu? Status orang Anda lihat, Anda like, terus status Anda tidak boleh dilihat. Akalnya, aduh, dibilang gak punya otak, dibilang punya akal, tapi Anda tidak tahu di mana letaknya akal. Kadang udah LC pun tidak bisa jawab loh di mana letaknya akal. Apalagi yang nggak LC, apalagi yang nggak Ustadz, apalagi yang nggak katik labai buya, ini macam-macam. Hubungi WA saya 0821790. Sudahlah, di konten sebelum ini ada nomor WA saya kok. Makanya janganlah biasa berpatokan kepada satu konten, satu status. Kalau mau mengomentar status orang, melihat dulu status dia yang lain. Agak cerdas lah, gunakanlah secepatnya lah tahu di mana letaknya akal itu. Susah saya ngomong jadinya. Mau saya bilang mau gunakanlah akal, Anda nggak tahu di mana letak akal. Otak nggak bisa digunakan, otak itu nggak ada. Otak itu cuma untuk pikiran. Dan binatang pun berpikir kok. Makanya bisa diasuh, binatang itu tuh diasuh bisa. Sakit, lapar, pikirannya lapar, makan dia. Jangan dikira, makanya jangan dikira binatang tidak berpikir, jangan dikira. Cuma akal dia yang nggak diberi. Nah, Anda yang diberi akal nggak tahu di mana letak akal. Gelar udah LC, insinyur, profesor, datuk, penghulu, rajul, ini macam-macam. Terlihat otak akal tidak dipakai itu terlihat dari ucapan Anda, dari perbuatan Anda terlihat. Jadi apa? Bagaimana kelanjutannya lagi sekarang? Kali kamu berkoordinasi di lapangan, staf-staf ahli, apa pakar-pakar, kumpulkan pakar-pakar itu, undang saya. Kapan perlu kumpulkan tuh semua. Inyek Yus Perpatih, Mak Kati, Yulfian Arizal, Muhammad Jamil, Buya Gursil Agazahar, Rauda Taib, si Sultan apa pula itu Pagaruyung, macam-macam. Tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang itu tuh. Ketua Elkam, MTKam, MAAM, Mahkamah Adat Lima Kaum, Tuan Gadang, semuanya kumpulkan. Terus satu persatu beliau-beliau itu saya proses di hadapan antum sekalian. Silahkan simak. Silahkan simak kualitas pengalaman, pengetahuan, pemahaman orang-orang beliau-beliau itu
yang dialog dengan saya secara terkurikulum, secara BSSBK, secara adat Nanampe, secara adat Selingkah Nagari, secara adat Batang Panjang. Akan tahu Anda itu. Berarti sana akan tahu tuh antum gimana keadaan beliau-beliau itu dalam keadaan tidak mengerti lagi, belum mengerti apa yang dia ucapkan. Kan mustahil jadinya perbuatan dia bakal jernih dan lurus. Maknawi aja dia tidak tahu maksud dia. Terus kita perintah dia nih, ke sana. Dia belum tahu yang kita masuk ke sana mana, terus dia jalan aja, dia jalan arah kemana. Entah apa yang dia perbuatnya, dia maunya kita yang kita suruh, perbuat ini Yung, perbuat ini Tan. Ya kata dia. Dia belum tahu, dia belum nanya mau perbuat apa. Rajo Sarpek Minang, saya mau bikin apa? Atau Andi Calgan tah panggil. Atau akun, itu akun bukan gelar saya nggak ngaku begitu, itu nama akun aja. Andi mau berbuat apa? Bertanya dulu. Ini, berbuat kamu. Dia nggak berbuat sesuai perintah. Perintah manusia yang diikuti. Perintah Allah, demi perintah manusia mau dia mati. Mau dia makan yang haram. Demi perintah Allah suruh makan yang halal, dia nggak mau. Sudahlah. Ya, tolong dibagikan secepatnya koordinasi lapangan. Jangan menunggu-nunggu. Makin banyak yang Anda lahirkan itu saya lihat di medsos, di IG, di YouTube. Jangan anak-anak, udahlah, cobalah masukinlah kronologi ini. Kronologi atau channel YouTube ini nih. Dan kunjungi juga tuh 2 channel YouTube saya sebelumnya sebagai arsip. Andi Rajo Minang ada cukup lengkap kok di konten sebelumnya itu ya. Cukup sekian, terima kasih. Marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.